Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, terima kasih untuk waktunya dan antusiasnya Bapak Ibu untuk malam ini support grup kita. Mohon maaf sebelumnya ada masalah teknis tadi untuk loginnya jadi agak lama. Saya minta maaf. Oke, kita mulai aja. Jadi malam ini kita punya topik memahami faktor genetik pada HAK ya dengan Dr. Agustini Utari seperti biasa. Oke, untuk pertanyaan Bapak Ibu bisa ketik di kolom di kolom chat ini. Jadi selama Dr. Agustini mungkin ada penjelasan atau ada proses tanya jawab dengan orang tua yang lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa ketik di chat sini ya. Nanti akan kita bacakan satu-satu. Gitu. Dan selama ada yang lagi ngobrol, tolong untuk dibisukan mikrofonnya ya. Kalau bisa, jadi jangan disuarakan, biar tidak mengganggu fokus yang sedang lagi ngobrol gitu. Oke, terima kasih atas pengertiannya. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Dr. Agustini. Silakan, Dok. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk teman-teman Kahaki, untuk ayah bunda, dan mungkin juga ada juga yang penderita dengan CAH ya, semua yang hadir di sini. Terima kasih sudah join bersama kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang memahami faktor genetik ya pada hiperplasia adrenal kongenital. Ini sering sekali ditanyakan ya dari orang tua ya. Ada beberapa juga yang japri ke saya, kalau saya pengen punya anak lagi itu bagaimana? Nah, ini termasuk bagaimana kita berproses memahami ini ya untuk hari ini. Hari ini saya akan menggunakan PowerPoint. Mbak Dania bisa minta tolong saya dijadikan host ya, supaya saya bisa share screen. Baik, siap, Dok. Oke, untuk para orang tua lainnya mohon untuk di silent ya mikrofonnya, dan selama Dr. Agustini menjelaskan mohon untuk tidak mengeluarkan suara gitu, karena takut mengganggu fokusnya beliau ya. Ya, udah ya. Oke. Silakan untuk waktu dan tempat untuk Dr. Agustini untuk memulai presentasinya. Ya, sebentar ya. Nah, saya hari ini pengen cerita tentang faktor genetik pada hiperplasia adrenal kongenital. Jadi selama ini kita banyak berdiskusi tentang apa itu gejalanya, apa itu hiperplasia adrenal kongenital, tapi kita memang jarang bicara soal genetiknya ya. Bagaimana sih kok hiperplasia adrenal kongenital ini bisa terjadi begitu? Jadi seperti kita yang sudah sering bahas ya, hiperplasia adrenal kongenital itu suatu kelainan bawaan. Suatu kelainan bawaan yang terjadi pada kelenjar anak ginjal, ya, di mana di adrenal atau kelenjar anak ginjal ini tidak bisa menghasilkan hormon-hormon yang penting, ya, yang harusnya dihasilkan oleh tubuh. Salah satunya itu kortisol, ya. Ini hormon untuk bertahan hidup lah ya, menghadapi stres, ya, menjaga gula darah di tubuh kita, melawan infeksi. Ini kita butuh nih hormon kortisol. Kemudian ada hormon aldosteron ya, yang gunanya untuk menahan garam di tubuh kita dan juga menjaga tekanan darah. Nah, kemudian karena ini tidak terbentuk, maka ada hormon lain yang meningkat, yaitu hormon androgen ya, sebetulnya yang nanti mungkin teman-teman karena androgen ini juga diubah nantinya salah satunya menjadi testosteron ya. Nah, kenapa kok bisa terjadi masalah tidak bisa dibentuk hormon-hormon ini? Nah, itu karena dia tidak mempunyai suatu enzim
enzim ini sebetulnya namanya yang ini saya membahas hiperplasi adrenal kongenital yang terbanyak ya. Karena sebetulnya hiperplasi adrenal kongenital itu tipenya banyak. Tapi yang terbanyak itu karena yang kita sebut defisiensi enzim 21 hidroksilase ya. Ini merupakan tipe yang paling banyak. Ya, jadi ini lebih dari 90% hiperplasi adrenal kongenital itu tipe yang ini. Oleh karena itu yang saya bahas yang ini. Karena nanti ada lagi yang kedua terbanyak itu namanya 11 beta hidroksilase defisiensi. Jadi ada enzim yang berbeda yang bermasalah. Nah, enzim ini itu tugasnya sebetulnya mengubah kolesterol di tubuh kita ya. Kita pernah bahas ini di sesi sebelumnya. Nanti untuk menjadi hormon-hormon tadi, ya, untuk menjadi kortisol, untuk menjadi aldosteron ya. Untuk menjadi yang dua hormon penting ini. Namun demikian, enzim ini kok terus tidak terbentuk, gitu kan? Kenapa dia bisa tidak terbentuk? Karena enzim ini sebetulnya itu yang mengatur itu adalah suatu gen. Nah, gennya ini kita kenal dengan nama CYP21A2, ya CYP21A2 gene namanya ya. Jadi gen yang ada di tubuh kita ini dia bermasalah ya, kita menyebutnya mutasi gitu ya. Dan ini kebetulan gen ini itu yang mengatur si enzim ini. Jadi kalau gennya ini mengalami error, maka enzimnya tidak terbentuk atau kalaupun terbentuk sangat sedikit. Nah, kelainan ini disebabkan sifatnya itu namanya kelainan gen ini disebut autosomal resesif penurunannya. Jadi bagaimana penurunan autosomal resesif? Nah, itu nanti akan kita bahas di belakangnya lagi. Jadi tadi saya hanya sekilas membahas secara umum bahwa CAH itu seperti itu ya yang sudah sering kita bahas. Nah, yang kali ini kita membahas tentang bagaimana si enzim ini tidak terbentuk karena mutasi gen ya. Nah, nanti sebelum kita beranjak ke mutasi gen dan ini kita sedikit saya sampaikan tentang penyebab kelainan genetik sebetulnya ya. Kita mungkin mengenal kelainan kromosom ya. Contoh kelainan kromosom itu adalah Down syndrome. Ya, itu kelainan kromosom yang paling terkenal itu adalah Down syndrome. Oke. Kemudian yang kedua adalah kelainan gen tunggal atau kita menyebutnya single gene disorder ya. Kelainan gen tunggal ini contohnya adalah hiperplasi adrenal kongenital ini. Kemudian ada kelainan yang sifatnya multifaktorial ya. Dia kombinasi antara faktor risiko genetik dengan lingkungan. Misalnya apa yang terkenal yaitu diabetes atau kencing manis. Nah, kelainan gen tunggal itu artinya ada suatu kelainan satu gen saja dia bisa menyebabkan sakit. Nah, ini yang sebetulnya hiperplasi adrenal kongenital itu kelainannya ada di sana. Nah, untuk memahami gen saya mau bercerita ini kali ini ya. Jadi ini cerita sederhana supaya memudahkan kita memahami kenapa kok gennya bermasalah. Jadi pada manusia itu kita terdiri dari sel-sel tubuh kita. Di dalam sel dia punya inti sel. Lebih kecil lagi, sel saja kita tidak bisa melihat ya, inti sel apalagi ya, kita harus pakai alat yang canggih gitu ya untuk melihat inti sel ini. Kemudian di dalam inti sel itu kita ada yang namanya kromosom. Ya. Kromosom pada hiperplasi adrenal kongenital itu tidak bermasalah sebetulnya. Tapi mungkin Bapak Ibu bertanya ya, tapi kok anak saya ada yang diperiksa kromosom? Yaitu karena biasanya anak dengan hiperplasi adrenal kongenital yang perempuan, dia kadang-kadang datangnya dengan kita menyebutnya kerancuan ya. Kerancuan ini jenis kelaminnya atau mungkin kita kenal dengan nama ambiguous genitalia. Nah, dalam kondisi itu kadang-kadang kita harus periksa kromosom ya, karena ini kan meragukan bisa saja penyebab lain. Tapi sebetulnya
kelainan di hiperplasia adrenal kongenital itu bukan di sini, di tempat yang lebih kecil lagi, yaitu ada di sini, di dalam gen ya. Jadi kromosom ini terdiri dari isinya itu adalah untayan-untayan DNA. Ya, jadi lebih kecil lagi nanti mutasi gen itu. Nah, ini kalau ibaratnya gambarnya itu, ini kalau lebih diperjelas begitu ya. Jadi kalau di dalam kromosom tadi ada untayan-untayan DNA ini ya. Dan untayan DNA ini ya, untayan-untayan DNA ini kalau seperti ini itu namanya gen ya. Jadi ada beberapa untayan DNA gitu ya. Nah, secara mudah saya mau menggunakan salah satu ini yang ada di Instagramnya kami ya, di Indonesian Society for Human Genetics ya. Kebetulan saya itu bagian edukasi masyarakat. Jadi kita membuat tuh gambar-gambar sederhana. Silahkan kalau mau follow Ina SHG Indonesia. Jadi saya ingin bercerita mengibaratkan kalau kromosom itu bagaimana sih? Kita pernah melihat buku resep ya. Buku resep ya. Resep itu isinya bahan-bahan yang diperlukan untuk menyajikan makanan yang penuh dengan cita rasa ya. Jadi kita kalau sekarang nggak usah beli buku deng ya, resep tuh sekarang kita bisa searching aja ya, resep membuat misalnya membuat ayam geprek ya. Nah, kita biasanya kita melihat resep di situ ada bahan-bahannya. Nah, kalau di dalam tubuh kita kromosom itu diibaratkan itu sebetulnya seperti buku resep. Buku resep yang isinya itu informasi genetik individu. Ya, jadi informasi genetik individu yang terletak di dalam inti sel. Jadi ibaratnya dia ada macam-macam tuh di dalamnya. Jadi ada ingredientnya ya. Kalau di dalam resep tuh kan terdiri dari ini. Nah, kromosom ini juga membawa informasi genetik ya untuk seseorang dan dia isinya macam-macam tuh di dalam situ. Ada gen-gen macam-macam gitu ya. Nah, di tubuh kita itu punya sebetulnya kita punya kromosom yang kita sebut kromosom autosom ya, dan kromosom seks. Kromosom autosom itu kromosom kita menyebutnya kromosom tubuh begitu ya. Dia itu berjumlah 22 pasang. Jadi kalau kali 2, 44. Kemudian ada kromosom seks yang menentukan jenis kelamin. Kalau anak perempuan itu XX, laki-laki XY ya, seperti gambar ini. Jadi sebetulnya di tubuh kita pasangan kromosom ini satunya itu dari bapak, satunya dari ibu. Ya, jadi satu dari ayah, satu dari ibu. Nah, dengan berpasangan 22 ini ya 44 ditambah 2, kromosom kita ada 46 di tubuh kita. Nah, kalau gen bagaimana? Gen itu berperan itu di dalam tadi ya, di dalam jadi lebih kecil lagi dari kromosom, di dalam itu ada gen. Nah, gen itu berperan sebagai apa sih? Ya sebagai kode sandi gitu ya, yang memerintah berbagai sel tubuh kita untuk menghasilkan protein. Nah, nanti protein ini yang kerja. Tapi yang memerintahkan itu gen-gen ini. Jadi kalau gennya bermasalah, proteinnya bisa tidak dihasilkan, gitu ya. Dan di dalam tubuh manusia itu terdiri ya, kan DNA itu ternyata panjang sekali ya, karena kecil banget, jadi kita panjang sekalipun tidak kelihatan gitu ya. Ada panjang banget dan terdapat diduga itu sekitar 25.000 sampai 30.000 gen. Jadi bisa dibayangkan betapa ya Tuhan menciptakan gen di tubuh manusia itu demikian complicated ya, rumit ya. Ada yang diduga berfungsi itu lebih dari 20.000 gen itu. Nah, satu gen ini dia bervariasi ya, mulai ratusan sampai jutaan base pair. Kita menyebutnya pasangan basa gitu ya. Ya, tapi intinya bahwa gen ini nanti yang berperan mau mengatur bentuk mata, bentuk hidung, fungsi jantung mungkin ya, ada yang mengatur fungsi ini dan macam-macam, semua itu diatur di situ. Namun demikian, tadi gen kan kita sebut ya bahwa gen itu kan memerintah berbagai sel tubuh untuk menghasilkan protein. Nah, sebetulnya nantinya protein inilah yang mengerjakan aktivitas tubuh kita ya dan membuat tubuh kita berfungsi dengan baik. Salah satunya adrenal.
Nah, fungsi protein itu macam-macam di dalam tubuh kita. Ada berbagai bentuk, berbagai fungsi, ya. Dan salah satunya adalah hormon, enzim, pigmen, antibodi, reseptor, itu semua protein, ya. Dan nanti kerja mereka secara keseluruhan itu akan membentuk diri kita seperti sekarang ini. Nah, kita pada pasien dengan hiperplasi adrenal kongenital, maka dia ada yang bermasalah, yaitu defisiensi salah satu enzim. Ya. Enzim yang tadi saya sebutkan. Nah, bagaimana hiperplasi adrenal kongenital ini diturunkan? Kalau tadi kita sudah tahu masalahnya di sana. Nah, hiperplasi adrenal kongenital itu suatu kelainan genetik yang kita sebut autosomal resesif. Autosomal resesif artinya apa? Jadi bapak ibunya adalah pembawa. Artinya mereka itu membawa gen. Ya, jadi kan kita itu berasal kan sebetulnya dari ayah dan ibu, ya. Ya, jadi berpasangan begitu, satu dari ayah, satu dari ibu. Nah, pada hiperplasi adrenal kongenital ini ayah membawa. Kalau hanya setengah begini itu artinya membawa, tapi dalam hal ini dalam hiperplasi adrenal kongenital ini tidak sakit. Hanya membawa pasangan gen yang satunya itu bermasalah begitu. Nah, ibunya juga. Nah, kalau ayah dan ibu bertemu, maka resikonya bagaimana? Ya, kalau yang kita ibaratkan yang sakit ini misalnya yang hitam, maka yang hitam dan hitam ini ketemu dia akan menjadi hitam-hitam. Ya, dan kalau seperti ini menjadi sakit. Ketika dia ada dua alel, ya kita menyebutnya, ya, ada yang bersama-sama ini ada. Nah, yang resiko yang kedua adalah menjadi pembawa sifat atau carrier tadi. Itu 50%. Dan bisa sehat kalau yang ketemu yang pink-pink ini ibaratnya, ya. Dan dia 25% akan normal. Ya, ibaratnya seperti ini. Ini sama, ya. Jadi orang tua ini kita ibaratkan kalau dia ada satu yang membawa, yaitu yang kita sebut carrier. Nah, ini saya nggak punya contohnya yang bahasa Indonesia, tapi saya mau menggambarkan bagaimana kalau seorang pasien dengan CAH yang klasik, itu artinya sakit CAH, ya. Itu kemudian nanti bertemu dengan pasangannya yang sehat, yang tidak membawa gen yang mengalami mutasi. Apa yang terjadi? Maka semua anaknya akan menjadi carrier atau pembawa, tapi tidak sakit. Jadi yang bisa sakit hanya yang kalau ayah dan ibunya sama-sama pembawa. Karena kalau misalnya contohnya ini contohnya seorang ibu yang misalnya seorang dengan CAH, dengan HAK. Sama, ya, HAK, CAH. Maka karena nanti kalau ketemu ayahnya itu kan hanya separuh saja. Karena ayahnya tidak membawa, maka tidak terjadi. Namun demikian juga sebaliknya. Kalau misalnya ayahnya yang merupakan seseorang dengan HAK, maka juga hasilnya sama. Kalau ibunya tidak ada HAK, semua anaknya nanti akan menjadi pembawa. Dan pembawa ini sebetulnya di dalam masyarakat kita banyak. Ya, kalau penelitian di Belanda itu pembawa itu sekitar, jadi carrier itu sekitar 1:50 sampai 60 orang. Jadi kalau ada 60 orang, ya kira-kira ada satu pembawa. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata seseorang dengan yang sakit kemudian menikah dengan yang pembawa? Nah, ini resikonya lebih besar karena kemudian anaknya akan menjadi 50%, ya, untuk risiko mengalami sakit, dan 50% menjadi pembawa. Nah, itu mungkin untuk pendahuluan, ya, dari saya, karena saya kalau tidak pakai, biasanya kita ngobrol-ngobrol aja, tapi kalau nggak pakai gambar kayaknya kesulitan ini saya. Jadi saya buatkan PowerPoint begitu, ya. Nah, mungkin kita sudah bisa mulai berbincang-bincang ini. Mungkin ada pertanyaan
Boleh ditulis di kolom pertanyaan atau langsung angkat tangan, saya kira juga nggak apa-apa ya, silahkan raise hand kalau memang ingin bertanya. Mbak Dania mungkin bisa memoderatori ya Mbak. Iya, tapi saya nggak bisa lihat kolom chat, Dok. Oh ya, Iya, ya di kolom chat belum ada pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung nggak apa-apa. iya biasanya kepada nanya ini hubungannya dengan genetik, yaitu gimana? Ayo Bapak Ibu, silakan untuk bisa taruh di kolom pertanyaan. Soalnya saya melihat itu beberapa pasien biasanya bertanya kalau pengen punya anak lagi resikonya bagaimana, gitu ya. Jadi kan ada misalnya ayah ibunya ini kan pembawa terus punya anak dengan HAK. Kemarin dulu ada yang bertanya nih dari KHK, salah satunya itu bertanya demikian, anak saya 3 atau 4 begitu dan semua dengan CAH. Saya hamil lagi, nah risikonya bagaimana? Risiko setiap kehamilan sama. Jadi misalnya anak pertama dengan HAK, anak kedua dengan HAK, anak ketiga bagaimana? Ya anak ketiga risikonya tetap 25% akan mengalami HAK, 50% menjadi pembawa atau carrier tadi, dan 25%-nya sehat. Jadi resikonya tetap sama di setiap kehamilan begitu. Ya, kalau ada yang itu pertanyaan salah satu dari ayah atau bunda di KHK. Ya. Dan yang sering juga ditanyakan adalah bagaimana nanti kalau anak yang dengan HAK ini menikah, apakah anaknya akan menjadi HAK? Nah, itu saya jawab tadi dengan slide terakhir bahwa anaknya kalau pasangannya itu tidak HAK, maka akan menjadi pembawa tapi tidak sakit, ya. Jadi beberapa pasien saya itu ada yang sudah menikah, ini kebetulan yang sudah menikah itu 5, yang 3 sudah punya anak, yang 1 sedang hamil nih, kemarin WA saya sedang hamil. Apakah anaknya akan menjadi HAK? Ya, anaknya akan menjadi carrier yang jelas. Tapi kita tidak tahu pasangannya. Nah, kalau pasangannya bukan carrier atau bukan HAK, ya semua anaknya ini akan menjadi carrier begitu atau pembawa. Bu Rusida ya, kalau mau bertanya langsung silahkan Ibu, boleh. Iya, itu ada Bu Zianka juga, Dok. Ya, silahkan. Bu Rusida dulu ini kayaknya sudah siap. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih dokter atas paparannya, sangat membantu. Jadi untuk saya dengan suami, memang kan di awal kita tidak tahu kalau kita sebenarnya mungkin carrier ya dok, ya pembawa gitu. Nah, saya punya anak 3, anak pertama saya normal, anak kedua dan ketiga CAH. Mungkin pertanyaannya buat anak yang kedepannya nanti, misalkan dok, dia menikah gitu, apa perlu pasangannya dites tes apa ya, tes Genetik. Tes genetik gitu, seperti itu dok, supaya misalkan gitu kita bisa antisipasi dari sekarang, nanti misalkan diberitahu kalau memang kondisi anaknya setia begini, kalau memang khawatir pasangannya nanti pembawa gitu kan, jadi bisa antisipasi seperti itu. Itu dulu mungkin ya dok. Ya, terima kasih Bu Rusida. Ini pertanyaan yang tentunya sangat bagus karena dan ini pasti ada di dalam benak teman-teman semua ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita punya misalnya kita pengen tes screening, ini terus terang di Indonesia sulit. Oh ya, saya tadi tuh lupa cerita. Bagaimana sih cara tahu kita bahwa kita itu gennya itu memang benar mengalami mutasi? Itu tadi yang saya lupa cerita. Jadi untuk pemeriksaan ini bukan pemeriksaan kromosom untuk melihat mutasi gen ya. Jadi gennya kromosomnya akan normal. Tetapi karena dia lebih kecil lagi, maka kita tidak bisa melakukan pemeriksaan kromosom. Yang bisa kita lakukan adalah kita pemeriksaan gen namanya ya. Ada beberapa metode. Ya, biasanya
kita di Indonesia itu terus terang belum punya yang memang khusus ya, harusnya kita pakai PCR dan yang canggih ya. Biasanya kalau pasien-pasien saya yang saya kirim ke Belanda, pemeriksaannya di sana itu mereka tuh punya yang namanya panel gen untuk CAH. Panel gen itu apa? Jadi dia menggunakan ada namanya MLPA ya. Jadi dia menggunakan suatu pemeriksaan gen, tapi gennya itu yang sudah diketahui mutasinya tuh misalnya ABCDEFG. Nah, itu kemudian dia dites itu. Kalau tesnya ternyata hasilnya ternyata negatif, padahal kita yakin bahwa ini kemungkinan CAH, maka kita ke pemeriksaan selanjutnya. Pemeriksaan selanjutnya itu dengan menggunakan sequencing biasanya kalau di sana. Nah, ini memang pemeriksaannya cukup mahal, sehingga kita memang mungkin agak sulit ya. Jadi kalau misalnya anaknya pengen menikah ya boleh-boleh saja sih kita screening, cuma harganya memang mahal. Jadi untuk panel gen CAH itu sekitar kalau dirupiahkan mungkin 25 juta rupiah. Itu belum kalau dia harus di sequencing ya, sequencing itu lebih mahal. Itu kalau kita menghitung di Belanda. Nah, kalau kita ingin supaya misalnya anak kita terus mengantisipasi nanti nikahnya sama yang bukan carrier, itu terus terang kalau yang screeningnya yaitu bisa saja di screening cuma harganya mahal. Atau pilihan lain yang kedua, usahakan tidak menikah dengan keluarga. Misalnya sepupu. Ya, karena apa? Karena kita tidak tahu, karena carrier itu kan dari atasnya ya. Sehingga kalau kita punya keluarga besar yang kira-kira masih berhubungan darah ya itu mungkin yang dihindari. Karena kemungkinan carrier banyak di situ. Begitu. Tapi untuk pemeriksaan genetik ya bisa sebetulnya, cuma ya memang kita masih belum bisa di Indonesia ya, biasanya kita kirim. Itu Bu Rusida ya. Jadi ya mungkin saran yang lebih simpel tadi yang kalau bisa jangan menikah dengan keluarga, terutama keluarga dekat. Iya. Ya keluarga jauh juga masih mungkin karena ini kan dari generasi-generasi yang jauh di atas kita, carrier itu sebetulnya. Terima kasih dok. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan kedua dari Bu Zianka, tadi sudah raise hand-nya sudah diturunkan tapi mungkin ingin bertanya. Iya dok, selamat malam. Malam. Saya dengan namanya Zianka. Mau tanya dok, kan anak saya sekarang umurnya 4 tahun ya. Itu kalau kan dia kelainan di apa namanya ininya tuh vaginanya itu ya klitorisnya itu. Kira-kira umur berapa ya dok kalau untuk operasi? Karena saya pernah sharing sama yang di Palembang, dia 3 tahun aja anaknya sudah dioperasi, gitu dok. Nah, kalau untuk operasi ini kita terus terang tidak bisa langsung mengatakan kapan. Yang bisa melihat adalah dokter dan dokter bedahnya. Kalau saya sih biasanya kita diskusi dulu dengan dokter bedahnya, tergantung seberapa berat virilisasinya kita menyebutnya. Jadi begini, jadi pada pasien CAH ini dia ada derajat-derajat maskulinisasinya begitu pada genitalia ini atau kita menyebutnya virilisasi. Jadi ada yang hanya klitorisnya yang besar, ada klitorisnya yang besar disertai fusi labia namanya. Jadi bibir vaginanya itu melengket tapi sedikit, itu kita sebut prader 3. Vaginanya melengket sampai ke atas, itu kita sebut prader 4, dan sampai yang seperti laki-laki prader 5. Itu benar-benar sampai seperti kayak penis dan pipisnya dari ujung. Nah, itu tergantung dari berat ringannya itu, dan biasanya dokter bedah juga menentukan kira-kira kelayakan untuk operasi, sehingga masing-masing anak akan berbeda. Kalau zaman dahulu, Ibu, di guideline atau acuan internasional tuh dikatakan, oh ya sesegera mungkin. Kalau di Belanda tuh mungkin 3 bulan udah dioperasi. Akan tetapi, guideline yang baru mengatakan, ya, guideline CAH yang baru mengatakan, kita harus melihat kondisi, juga keterampilan dokternya,
ketersediaan sarana dengan center yang mumpuni begitu ya. Dan kita juga harus melihat karena operasi ini bisa 1 kali atau 2 kali atau bahkan 3 kali. Jadi biasanya kalau hanya klitoris saja operasinya mudah karena itu tinggal memotong sedikit. Tetapi kalau dia dengan fusi yang hampir lengkap itu sulit. Biasanya kalaupun kita buka kadang-kadang melengket lagi labianya. Sehingga harus dioperasi ulang nanti ketika dia sudah mulai pubertas. Di mana hormon-hormon pubertas, hormon perempuannya itu sudah mulai banyak. Sehingga kalau dibuka dia tetap licin, tidak mudah lengket lah gitu ya. Karena lendirnya udah mulai ada tuh, jadi dia nggak mudah lengket. Sehingga akhirnya dikembalikan lagi terhadap kondisi anak ya. Dan pada beberapa pasien saya itu saya lihat ternyata kalau dia genitalianya kita ngobatinya benar-benar dari bayi itu ada yang sampai kecil sampai labianya itu tuh hampir menutup, ketutupan ya. Jadi klitorisnya tuh sampai tertutup oleh labia. Saya pernah diskusi ini dengan Prof dari Belanda ya. Mereka mengatakan ya kalau sampai tertutup seperti itu mungkin kita bahkan tidak perlu melakukan operasi klitoroplastinya ini karena klitorisnya kecil. Nah ini harus dipertimbangkan dan itu bukan berarti menghabiskan klitoris ya, kita juga harus mengukur kira-kira butuh apa enggak. Nah juga dilihat yang tadi apakah ada yang melengketnya berat. Kalau berat ini biasanya mungkin tindakannya tidak hanya 1 kali Kak ya, jadi macam-macam ini variasinya sehingga tidak bisa disamakan maksudnya A dengan B. Jadi variasi CAH ini kelainannya macam-macam nih. Jadi kita nggak apa ya istilahnya tidak bisa mengatakan ini sama dengan ini, tidak bisa. Jadi nanti akan dikembalikan ke tim masing-masing ya. Jadi bisa Ibu diskusikan dengan dokter yang merawat ya atau dengan dokter bedah yang akan melakukan tindakan. Ya, mungkin itu jawaban saya. Oke, terima kasih dokter. Ya, jadi nanti bisa diskusi. Pertanyaan. Terima Ya. kasih. Ini ada pertanyaan ini, izin bertanya dokter, apakah screening CAH untuk anak bisa dilakukan sejak dalam kandungan? Sebetulnya untuk dalam kandungan kalau mau kita screening bisa, namanya prenatal testing. Bisa tidak pasien HAK ini dites? Bisa. Dulu sebetulnya kita melakukan tes itu terutama dulu untuk mencegah terjadinya klitoromegali itu pada anak perempuan. Kegunaannya tuh untuk itu. Jadi dulu ada yang namanya prenatal treatment atau pengobatan pada ibu hamil yang anaknya dicurigai CAH. Jadi kalau dalam suatu keluarga dia sudah punya anak nih dengan CAH, terus hamil lagi. Apa yang dilakukan? Kalau dulu kita memberikan dexamethasone. Namun demikian, penelitian-penelitian terbaru mengatakan obat ini membawa banyak efek samping baik ibu maupun anak. Sehingga saat ini itu hanya boleh di sarana yang memang melakukan riset itu. Tanpa itu tidak direkomendasikan. Nah, ketika melakukan itu kita melakukan screening biasanya. Apakah betul anaknya ini menderita CAH atau tidak? Ya, salah satunya dengan chorionic villus sampling atau amniocentesis namanya. Jadi nanti diambil gitu pakai alat ya ke dalam kandungannya ibunya ke plasenta. Namun demikian ini tindakan yang cukup invasif ya. Artinya harus betul-betul yang ahli ya untuk itu. Jadi itu mungkin jawaban saya ya. Ya. Kemudian ada. Iya, nggak apa-apa dok, saya bacain aja. Ya. Ya, satu-satu nih ada dari Ibu Gokma. Anaknya sering mengeluh kakinya sakit atau nyeri, apakah itu efek samping dari obat Genison-nya? Terima kasih. Terima kasih Ibu Gokma. Jadi pada dasarnya kalau kita memberikan obatnya itu sesuai standar tidak berlebihan, harusnya sih tidak ada efek samping yang signifikan atau bermakna ya. Dari pengalaman saya kalau kita berada di range yang disarankan, tidak terlalu tinggi obatnya, biasanya keluhannya hampir tidak ada. Tetapi kalau misalnya dosisnya terlalu tinggi atau apa bisa saja itu terjadi. Tetapi jarang. Bisa saja karena yang lain ya, jadi harus dipastikan ke dokternya masing-masing.
ya dibawa periksa gitu ya anaknya ya. Heeh. Nah, sekarang kan pandemi sudah tidak terlalu ini ya, jadi mungkin harus dibawa, dilihat kembali apakah nyerinya itu karena misalnya tulangnya bermasalah atau memang nyeri yang lain ya, bisa saja. Cuma ya itu intinya kalau dia obatnya itu kan sifatnya kita obatnya itu berbeda dosisnya dengan obat-obat steroid yang diberikan untuk misalnya kanker, sindrom nefrotik, itu beda ya. Dosis yang kita berikan itu hanya menggantikan dos kortisol yang kurang. Sehingga sebetulnya dosisnya rendah. Ya, tidak akan mudah-mudahan tidak menimbulkan banyak efek samping. Demikian, Mbak Dania. Terima kasih dokter dan juga Ibu Kokma pertanyaannya. Selanjutnya dari Ibu Fitri nih dok. Malam dok, kebetulan saat saya hamil anak saya yang CAH, saya sudah tahu kalau anaknya ambigu genitalia. Namun saat itu saya tidak disarankan apa-apa. Pertanyaan saya, jika ada ibu hamil yang mengetahui adanya kelainan pada kelamin anaknya, saat di USG sebaiknya apa yang dilakukan? Harus ke dokter apa dan obat apa yang harus diminum? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya ini sebetulnya yang tadi saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau ada yang sudah punya anak dengan CAH kemudian hamil lagi dan dicurigai ada CAH pada anaknya. Kalau dulu itu diberikan dexamethasone untuk ibunya dengan dosis agak tinggi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi virilisasi atau karena tingginya hormon testosteron ya, jadi klitoromegali ya, jadi klitorisnya jadi besar. Namun kalau ketahuan bahwa anaknya laki-laki, obat di stop karena toh tidak akan mengubah penyakit CAH-nya ini. Jadi ada yang berpikir bahwa nanti kalau minum obat itu terus HAK-nya hilang enggak ya? HAK-nya enggak bisa hilang, tetapi efek virilisasinya itu berkurang. Namun demikian, terapi ini saat ini tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena ternyata banyak menimbulkan efek samping kepada ibunya. Kan ini yang diminum ibunya ya. Jadi ibunya ada tekanan darah tinggi ya, mungkin gula darahnya meningkat dan efek lain, tetapi juga pada anaknya. Ya, jadi berbagai penelitian tuh memang masih kontroversial ya, ada yang mengatakan berkurangnya lingkar kepala, gangguan kognitif dan lain-lain, sehingga saat ini hanya boleh untuk yang center itu melakukan riset dan tentunya dengan informed consent. Informed consent berarti persetujuan pasien kalau ada ini gitu. Ya, jadi itu mungkin yang jadi saat ini ya kalaupun terjadi tanpa persetujuan keluarga, kita tidak akan memberikan apa-apa juga untuk ibunya karena ini tidak menghilangkan CAH, tetapi dia menghilangkan mengurangi klitoromegali. Tapi saya juga punya pengalaman ya, zaman dulu waktu ada pengobatan dengan HAK ini, saya pernah ada pasien yang kemudian bertanya, loh, saya selama hamil sudah minum obat, kenapa anak saya tetap CAH? Dan kenapa tetap klitoromegali? Ya, ini yang saya katakan tadi. Jadi CAH-nya tidak bisa hilang. Maksudnya tidak bisa terus diobati di perut terus tidak jadi CAH, tidak, karena ini kelainan di gen. Ya, kembali ke gen tadi. Namun demikian efek testosteron yang androgen yang tinggi atau testosteron yang tinggi di dalam kandungan itu yang dikurangi sebetulnya ya, tapi itu yang saat ini tidak direkomendasikan lagi kecuali dalam hal riset ya. Ya, mungkin itu Mbak Dania. Yep. Baik dok, terima kasih dok. Selanjutnya dari Mama Jo. Selamat malam dokter, saya Mama Jo ingin bertanya. Pemeriksaan 17 OHP-nya Jo selama 3 kali berturut-turut selama 1 tahun ini hasilnya selalu 0,23, 0,33, 0,53. Apakah ketiga hasil berturut-turut tersebut karena overtreatment? Dosis dari awal tidak nambah BB, TB sesuai dengan usia karena saya tidak tahu bahwa anak CAH sulit kemungkinannya dengan nilai 17 OHP itu lebih kecil dari 1,15. Terima kasih dokter. Terima kasih ya, ini halo Mama Joy, ini cukup jeli ya mamanya ya. Jadi dia lihat hasil-hasil lab ini. Begini,
prinsip acuan untuk pengobatan CAH itu sebetulnya tidak membuat 17 OHP-nya menjadi normal. Jadi memang kalau 17 OHP-nya normal malah kita katakan over treatment. Agak sedikit tinggi dosisnya berarti. Karena targetnya itu kalau menurut acuan internasional itu dikatakan slightly increase. Jadi 17 OHP-nya justru harusnya nilainya di atas, sedikit di atas nilai normalnya. Ya, kalau kami pakai acuan di Belanda itu sekitar 2-5 kali lipat nilai normalnya itu masih dianggap range normal. Asalkan androstenedione-nya normal. Nah, sayangnya di Indonesia androstenedione ini saya pernah nanya ke Prodia ya waktu itu tuh harganya memang mahal karena dikirim. Tetapi kita kemudian bisa menggunakan kadar testosteron. Ya mewakili sedikit lah ya paling tidak. Dan harusnya kadar testosteronnya normal. Jadi kita tidak membuat 17 OHP-nya terlalu rendah. Yang kita harapkan 17 OHP-nya sedikit di atas nilai normal dan testosteronnya normal. Itu targetnya sebetulnya. Tapi tentunya harus disesuaikan dengan kondisi klinis ya. Ini harus diskusi sih sama dokternya. Kalau saya tidak bisa mengatakan, ini saya mengatakan acuan umum. Tapi nanti masing-masing silahkan diskusi ya. Nanti jangan mengatakan, oh ini kemarin karena dokter Agustini nih. Enggak. Saya hanya mengatakan itu acuan umum. Tapi tentunya akan kembali melihat tumbuh kembangnya, melihat kondisi anaknya, melihat bone age-nya ya. Itu nanti yang tahu betul itu adalah dokter yang merawat. Jadi bagaimanapun juga decision ada di tangan atau keputusan ada di tangan nanti dokter masing-masing ya. Tapi secara umum itu yang biasanya ada di dalam acuan untuk pengobatan. Ya, jadi tetap kembali, karena kan saya tidak melihat ya pasiennya satu-satu begitu, jadi ini acuan umum, tapi mestinya yang paling memahami adalah dokter yang merawat. Jadi silahkan kalau dalam hal pengobatan, diskusi ke dokternya yang merawat ya. Demikian Mbak Nadia, Mbak Dania. Ya, terima kasih Dok dan Mama Jo. Ini dari Ibu Hotmaida. Kalau operasi itu bisa BPJS atau kalau umumnya biaya sekitar berapa ya? Kalau saya biasanya ini dilakukan operasi di Rumah Sakit Karyadi ya di Semarang, gratis untuk BPJS full. Oke. Saking banyak yang pakai BPJS saya nggak tahu berapa harganya kalau nggak pakai BPJS. Dan itu tentunya ya tergantung rumah sakitnya ya. Tentunya Iya. kalau Rumah Sakit Karyadi terus dibandingkan rumah sakit mana gitu mungkin ya beda ya. Tapi selama ini kalau kami pakai BPJS free semuanya, jadi tidak ada tambahan biaya. Iya, oke. Kayaknya beliau nanya lagi sih Dok, mungkin nanti deh ya. Ini kita ke bawah dulu, ada Ibu Anissa. Assalamualaikum, permisi Dok, ingin bertanya, anak pertama saya setelah dites kromosom ternyata perempuan. Kemudian anak perempuan dengan CAH apakah perlu tes USG untuk melihat organ dalamnya? Karena secara kromosom dia normal, apakah pasti ada rahimnya Dok? Kalau anak dengan CAH diobati, rahimnya normal. Tidak diobati pun biasanya rahimnya tetap ada, cuma kadang-kadang kalau tidak diobati testosteronnya terlalu tinggi ya, jadi rahimnya agak kecil. Tapi kalau selama ini kalau pasien-pasien yang minum obat semua normal sih. Dan pasti punya rahim karena dia juga sebetulnya bukan bermasalah di kromosomnya nih kalau CAH. Sebetulnya yang bermasalah di gen tadi, jadi kembali ke gen. Jadi dia lebih kecil lagi dan kromosomnya akan XX. Ya, kalau yang laki-laki dengan CAH yang XY ya, jadi CAH yang XY itu dia tidak ada masalah dengan genitalia ya, maksudnya tidak ada ambigu nih, sehingga biasanya tidak dilakukan pemeriksaan kromosom. Kalau perempuan pun sebenarnya kalau kita udah yakin dari pertama dari hormonnya CAH, kita tidak harus ya pemeriksaan kromosom itu kecuali kalau kita meragu. Ya.
Jadi ada rahimnya kalau anak CAH. Dan bisa hamil ya, tadi saya di awal cerita pasien saya yang sudah hamil 4, yang 3 sudah melahirkan, yang 1 malah anaknya 2. Ya, yang ini yang hamil baru 1 lagi. Jadi artinya dengan pengobatan yang baik, anak ini bisa hamil. Ya. Oke. Terima kasih dokter dan Ibu Anisatul. Oke, selanjutnya Ibu Rika. Selamat malam dok, mau tanya dok, anak saya dari lahir sudah didiagnosa kakinya CTEV dan umur 3 bulan didiagnosa lagi CAH dok. Seandainya anak dokter ortopedinya menyarankan untuk op, apakah harus konsul sama dokter endokrin dulu kah? Terima kasih. Ya, sebaiknya memang konsul. Kenapa harus konsul? Karena dia akan melakukan operasi. Jadi ada yang penting pada hiperplasia adrenal kongenital, yaitu stress dose management. Itu yang mungkin kapan itu pernah ya kita diskusi kegawatan. Jadi pada pasien dengan hiperplasia adrenal kongenital itu, jadi kita normalnya itu kalau sedang mau sedang operasi, sedang sakit, sedang panas, itu kortisol di tubuh kita tuh naik bahkan 5-10 kali lipat. Tetapi anak dengan CAH itu tidak bisa naik. Karena apa? Karena tadi mutasi genetik menyebabkan enzim tidak terbentuk yang untuk mengubah menjadi kortisol. Akibatnya dia nggak punya kortisol meskipun sedang sakit berat. Nah ini dia nanti sulit bertahan nih. Ya, nanti natriumnya akan turun, mungkin mual-mual, muntah-muntah, dehidrasi dan sebagainya. Sehingga dalam keadaan operasi atau sakit apapun sebaiknya diskusi dengan dokter endokrin anaknya ya, agar mendapatkan dosis stres. Ya, jadi ini operasi ini harus dapat dosis stres. Artinya apa? Antara hidrokortisonnya dinaikkan atau dia dapat injeksi hidrokortison, ya biasanya injeksi hidrokortison sih kami menyiapkan. Ya, makanya harus diskusi. Demikian Mbak Dania. Baik, terima kasih dokter. Ini dari Ibu Adibah. Selamat malam dok, izin bertanya, anak ketiga saya perempuan 4 tahun 10 bulan CAH, simply realizing dok. Anak pertama saya laki-laki 17 tahun 8 bulan dan yang kedua 8 tahun 2 bulan. Apakah perlu dilakukan screening atau pemeriksaan dok untuk mengetahui CAH atau tidaknya? Nah, malam Ibu Adibah ya. Kalau seperti ini kita harus melihat ada gejala enggak pada anak-anak itu. Anak pertama kan laki-laki 17 tahun 8 bulan. Kalau dia simple virilizing, kemungkinan ada gejala nih. Karena yang pertama tuh ketiganya itu kan 10 tahunnya udah bisa terdiagnosis simple virilizing. Jadi kalau laki-laki 17 tahun 8 bulan, mestinya ada gejala antara misalnya dulu pubertasnya lebih cepat, jadinya perawakan pendek, hiperpigmentasi ya, jadi kulitnya mungkin hitam ya, jerawatnya banyak ya. Itu yang mungkin harus dicari. Kemudian kalau anak yang kedua perempuan itu juga yang dilihat tanda-tanda tadi. Tapi kalau perempuan memang biasanya paling tidak kalau dia ketemunya agak awal tuh ada kelainan yang seperti klitoromegali ya. Nah, itu mungkin yang menjadi screening kita awal. Nah, apakah terus dia perlu dilakukan pemeriksaan lab? Kalau pemeriksaan lab tergantung gejala biasanya saya melihat. Kalau tidak ada gejala saya biasanya tidak melakukan. Tapi kalau ada kecurigaan, kita harus melakukan. Nah, karena tapi ini kan kalau dilihat dari anak pertamanya ini gennya kemungkinan kan bukan tipe yang non klasik ya. Non klasik tuh ketemunya kalau udah dewasa biasanya atau remaja itu misalnya dewasa dengan infertilitas ya itu tuh kadang CAH yang non klasik. Tapi ini kalau lihat yang anak ketiganya ini sudah ketahuan, kemungkinan ya dia gennya yang akan menyebabkan kelainan yang klasik. Jadi mestinya sudah bisa didetek dari pemeriksaan klinisnya saja. Kalau ragu-ragu, anak-anak yang pertama dan keduanya ini bisa diajak ke dokter endokrin untuk dilihat apakah ada kemungkinan ke arah sana gitu. Yang paling sederhana. Ya, begitu Mbak Dania. Ya, terima kasih dok. Ini lagi dari Ibu Hotmaida nih. Beliau bertanya nih dok, apakah ada rumus untuk menghitung dosis obat dari berat badan dan tinggi si anak? Ya, dokter akan menghitung berdasarkan rumus.
Jadi dia harus dilihat luas permukaan tubuh. Kemudian yang kedua harus dilihat dosis, ada range dosis. Ketiga, dokter akan menilai tidak hanya dari situ, tapi secara klinisnya bagaimana. Kalau masih bayi, apakah dia ada elektrolitnya yang terganggu, ya misalnya contohnya. Kalau dia sudah lebih dewasa, kita juga harus melihat ya, apakah dosis yang kita berikan itu cukup. Yang kedua yang harus dilihat itu sebetulnya ketaatan minum obat. Ya, jadi dari pengalaman itu orang yang tidak taat minum obat kita naikkan dosisnya terus ya tetap aja dia akan tinggi terus ya testosteron dan 17 OHP-nya. Ya, karena sebetulnya dia diam-diam minum obat, nggak minum obat, minum obat, nggak minum obat gitu ya, jadi nggak teratur. Ya. Ini sebetulnya penelitian-penelitian baru nih obat-obat hidrokortison itu sedang dibuat yang long acting, jadi dia jangka panjang gitu sehingga minumnya mungkin tidak harus 3 kali. Tetapi itu memang masih dalam ranah riset ya. Kemarin saya ikut pertemuan yang dokter endokrin di Eropa itu mereka sudah mulai melakukan itu ya, sudah mulai riset-riset ke arah sana. Ya tapi di Indonesia kita belum. Ya jadi dosis obat itu penting akan dihitung oleh dokter masing-masing. Tapi tentunya tidak hanya berdasar rumus, tapi nanti penentuan dosisnya berdasarkan gejala klinis, pertumbuhan, begitu ya. Jadi saran saya itu kalau masih bayi, itu paling tidak harus sebulan sekali itu betul-betul disesuaikan. Karena kalau kita lalai dalam penyesuaian dosis, itu anaknya biasanya terus kecepatan tumbuhnya, ya pubertas prekok, umur tulangnya sudah terlanjur jauh gitu ya. Jadi harus rutin ke dokter. Kalau yang sudah besar-besar paling tidak itu 3 bulan sekali paling tidak ya untuk melihat kemungkinan dosis kurang, anaknya tidak taat kepada pengobatan. Oh ini kira-kira ada efek lainnya misalnya kebanyakan obatnya. Nah itu yang harus disesuaikan. Sehingga saran saya kan kadang saya lihat ya di grup ada yang sudah setahun nggak pernah ke dokter, cuman pesan obat itu hati-hati. Ya, saya punya pengalaman pasien yang jauh begitu, sehingga tidak pernah datang tapi tetap minum obat. Ya, datang-datang sudah pubertas precox ya, atau pubertas dini. Apa akibat dari pubertas dini? Kalau pubertas dini karena obatnya kurang kan, jadi ya, testosteron itu akan menaik ya. Jadi pubertasnya lebih cepat, umur tulangnya lebih cepat. Hasil akhirnya perawakan pendek. Nah, ini yang tidak bisa dibantu lagi nih, ya. Maka kita jangan sampai tidak kontrol ke dokter masing-masing ya. Jadi nanti silahkan diskusi dengan dokter endokrin masing-masing. Ya, mungkin itu Mbak Dania. Iya, terima kasih dok. Ini dari Pak Siswanto. Malam dok, saya bapaknya Sylvia. Anak saya dua yang nomor 1 laki-laki dan yang kedua CAH. Berarti anak saya yang pertama carrier dok. Dan apakah mutasi gen itu bisa dipengaruhi asupan makanan? Terima kasih. Ya. Terima kasih ya, ini pertanyaannya cocok memang dengan diskusi kita hari ini. Sebenarnya kita akan memahami genetiknya ya. Kalau anak kedua, anak nomor 1 laki-laki, anak kedua CAH. Kalau anak satunya tidak ada gejala, apakah dia carrier atau normal bisa dua-duanya. Jadi kita tidak tahu selama nggak ngetes, kecuali kita tes genetik. Kalau kita tes genetik, kita akan tahu apakah anak laki-lakinya ini carrier atau pembawa sifat, atau dia normal. Jadi bisa 2 kemungkinan kalau dia tidak ada gejala. Ya. Tapi mutasi gen ini bisa nggak dipengaruhi makanan? Tidak. Jadi mutasi gen yang namanya ini termasuk yang tadi kalau kita bahas di diskusi pertama itu single gene disorder, kelainan gen tunggal. Jadi dia tidak akan dipengaruhi oleh makanan, minuman, ibunya melakukan apa, bapaknya melakukan apa ya. Yang misalnya di mitos itu kan banyak ya. Oh ibunya tuh makan kepiting misalnya, enggak. Jadi tidak akan dipengaruhi oleh itu. Karena dia mutasi gen. Jadi dia berasal dari mana ya? Dari gen yang salah tadi yang mutasi itu ya istilahnya. Oke, terima kasih dokter. Ini dari Ibu Marma nih. Anak saya perempuan CAH tipe kehilangan garam. Sekarang usia 15 tahun. Sewaktu SD di kelas 6, anak saya sempat krisis adrenal karena sekolah full day dan menghadapi ujian sekolah. Sekarang anak saya duduk di kelas 9 dan sekolah full day dengan jadwal padat karena persiapan ujian. Dalam 2 bulan,
terakhir ini anak saya mudah sakit seperti lelah, pusing dan lemas, Dok. Dalam keadaan sakit tidurnya menjadi panjang, Dok. Apakah anak saya kekurangan dosis hidronya dan apakah mengalami stres karena pelajaran di sekolah menjelang ujian? Ya. Jadi ini harus dievaluasi nih kalau seperti ini. Karena apa? Jangan-jangan obatnya kurang. Jangan-jangan anaknya jadi kalau full day itu kan kapan minum obatnya, ini yang saya belum nanya nih. Kalau misalnya sehari 3 kali kan berarti dia misalnya ya, kalau saya sih biasanya menyarankan untuk pasien saya 8 jam sekali misalnya hidrokortison. Jadi jam 6, jam 2, jam 10 malam misalnya begitu. Nah kalau dengan full day, kadang-kadang kan pulangnya sekolah jam 4. Betul tidak? Kadang-kadang lupa minum obat. Nah ini yang mungkin menjadi dosisnya kurang. Ya pertama sih dia tentunya harus kontrol ke dokter untuk penyesuaian dosis ya. Maksudnya apakah sudah sesuai dengan berat badan dan tinggi badan saat ini dan kondisi pubertas ini, mungkin sudah puber kalau saya lihat kan ya. Dan hati-hati, memang anak-anak pubertas ini cenderung ya kebutuhan dosisnya agak sedikit meningkat. Dan yang kedua, fase-fase pubertas ini fase sulit untuk anak-anak. Kenapa? Anak mulai bandel. Ya diam-diam ditanya ibunya udah minum obat belum? Udah, tapi mungkin dia belum minum. Ya, dan jika terlambat saya biasanya menyarankan untuk double dose. Jadi misalnya siang dia lupa minum, ya malamnya dia minum 2 dosis. Dosis siang dan malam diminum sekaligus di malam hari. Demikian. Jadi dia kebutuhan kortisol seharinya dia tetap cukup. Ya, jadi dia kan harus menghitung kebutuhan sehari itu. Karena ini namanya replacement atau mengganti dosis mengganti kortisol yang tidak terbentuk. Ya, jadi harus dikembalikan. Kira-kira tuh misalnya saya sehari butuh uang 15.000 gitu. Ya, kalau saya kekurangan 15.000, saya diberi 15.000. Memang sih dosis hidrokortison itu sebetulnya istilahnya agak suprafisiologis gitu kalau kita dekat dokteran ngomongnya, artinya lebih sedikit lebih tinggi dari kebutuhan karena itu untuk menekan testosteron. Tapi pada dasarnya hampir sama lah, intinya menggantikan ya. Jadi untuk adik dia dari putri dari Ibu Marma ya, itu harus menurut saya harus diskusi sama dokternya. Apakah obatnya memang kalau lemes-lemes tuh bisa saja memang kortisolnya rendah. Tapi juga bisa karena yang lain ya, kecapean tuh kan juga bisa ya. Jadi harus dilihat. Nah, apakah perlu stres dose pada kondisi capek karena stres di sekolah? Itu disarankan tidak sebetulnya. Jadi kalau tidak stres yang karena stres banget itu tidak dilakukan stres dose management atau menaikkan dosis hidrokortison. Kalau dalam hal kayak gini itu nggak menaikkan dosis hidrokortison maksud saya. Tetapi yang harus dicek apakah dosisnya cukup. Ya, jadi itu yang mungkin harus didiskusikan ini. Dan juga anak-anak dengan HK ini kan ya harus cukup ya, cairannya cukup, nutrisinya cukup, itu juga mungkin perlu diperhatikan ya. Dan bisa saja dia kena sakit lain nggak? Bisa saja. Ya, tidak hanya HK, sehingga nanti harus didiskusikan dengan dokter yang merawat. Demikian Mbak Dania. Ya, terima kasih Dok. Ibu Rika nih tanya lagi Dok. Apa memang benar Dok? Tidak semua dokter, bahkan dokter spesialis anak pun ada juga yang tidak memahami CAH. Wah itu kalau itu saya sulit berkomentar ya sebetulnya. Tapi mungkin saja. Kenapa? Waktu saya dokter umum saya belum pernah melihat CAH. Mungkin melihat tapi saya tidak tahu. Ya kan? Karena waktu itu di Indonesia tuh kayaknya pasien CAH pertama terdiagnosis itu, terutama ya kalau di Semarang itu setelah kita riset dengan Belanda, itu sekitar tahun 2004-an itu baru terdetek pasien-pasien CAH, dan itu biasanya yang terdetek tuh yang udah tua-tua, maksudnya sudah remaja dan sudah usia yang dewasa, karena saat itu orang datang dengan ambigus genitalia. Tapi dalam perjalanan waktu, kita sekarang sudah sampai era screening bayi baru lahir. Ya, sebentar lagi ini pemerintah sedang menggalakkan untuk kembali melakukan screening bayi baru lahir, itu ditingkatkan cakupannya. Nantinya harapan kami berapa tahun yang akan datang CAH ini bagian dari screening bayi baru lahir. Ya, sehingga nantinya tentunya akan banyak yang lebih tahu. Jadi kalau CAH ini sekarang banyak, tapi zaman dulu saya kok jarang. Nah, karena apa? Karena kita awareness-nya. Maksudnya kita juga dulu jarang melihat karena dokternya juga belum tahu begitu kan. Ya, semasa saya misalnya sekolah itu ya.
pasien CAH itu kayaknya dikit, sementara sekarang setiap hari ada pasien CAH datang ke praktek ya. Jadi akan sangat berbeda gitu pengalamannya ya. Jadi memang kalau kita sudah mulai ini baru kita memahami ya. Jadi mungkin saja ada yang tidak memahami karena ini termasuk penyakit langka juga. 1 banding 14.000 sampai 18.000. Jadi kalau ada anak 14.000 itu baru ketemu 1 ibaratnya. Bayangkan 14.000 ke lahiran dia ketemu 1. Jadi kan nggak banyak gitu. Kalau semakin pasien semakin langka, itu akan semakin sulit ya dokter untuk mengenali karena mungkin juga di dalam masa sekolahnya juga tidak banyak melihat gitu ya. Nah, kita kan Allah bisa karena biasa juga ya. Kalau saya mungkin karena tiap hari lihat pasien CAH, lama-lama juga ini menjadi sesuatu yang sudah sangat dikenali. Tapi kalau yang tidak, tentunya juga akan apa istilahnya belum tentu langsung tahu begitu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu sekalian ketika pergi ke dokter, kalau saya selalu menyarankan nih untuk pasien-pasien saya, perkenalkan CAH ke dokternya. Jadi harus mengatakan pasien anak saya dengan hiperplasia adrenal kongenital, dan biasanya saya sarankan membawa kartu gawat daruratnya itu supaya kalau misalnya ada pas sakit berat. Yang kedua, biasanya saya bekali buku-buku yang tentang HAK, dokternya boleh baca gitu sehingga oh iya ya ternyata adik ini mengalami HAK ya. Beberapa pasien melaporkan ke saya, oh ya ternyata dokternya juga baru tahu, bahkan ikut membaca bukunya. Nah, ini salah satu yang mungkin kita juga perlu ya sampaikan. Ya, saya juga punya pengalaman lain ini sebenarnya saya boleh bercerita nih, salah satu pasien saya di Semarang itu ada yang kader. Ya, kader posyandu. Ya. Nggak tahu join atau tidak di sini, tapi beliau hebat. Kenapa? Karena begitu dia jadi kan lama ya nggak ketahuan kalau anaknya tuh HAK udah masuk PIKU berapa kali gitu ya. Datang ke saya mungkin usianya udah 5 atau 6 tahun, anaknya itu agak sedikit terlambat bahkan. Tapi setelah diobati ternyata anaknya kembali baik ya. Baik, sehat ya, malah jadi juara ngaji di kelas gitu ya. Nah, ibu ini salah satunya adalah membawa, karena sebagai kader, dia mensosialisasikan ke istilahnya ke dinas kesehatan, ke puskesmas. Ini loh anak saya itu dengan hiperplasia adrenal kongenital. Ya, bawa buku yang kami berikan ya, dia perkenalkan. Di dinas kesehatan tuh sampai difotokopi bukunya, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu edukasi ke masyarakat yang mungkin juga bisa kita kenalkan dari keluarga kita, begitu. Sehingga kalau yang siap untuk memperkenalkan ya kelainan ini, penyakit ini, sehingga orang lain juga memahami, oh iya, berarti dia butuh minum obat. Kenapa? Karena dia kekurangan hormon ya. Nah, itu. Mungkin itu ya, Bu Rika. Kembali ke Mbak Dania. Terima kasih. Ini lanjutan dari Ibu Adibah nih, Dok, yang tadi anak laki-lakinya umur 17 tahun itu. Maaf, Dok, menyambung yang di atas tadi, anak laki-laki saya disunat umur 10 tahun lebih, tapi sudah ada rambut halus pada kemaluannya, yang perempuan sudah seperti mau tumbuh payudaranya. Apakah itu masih normal atau mengarah ke CAH ya, Dok? Tadi anaknya yang perempuan umur berapa ya? Yang tahun CAH dia umur 4 tahun. Tapi yang anak keduanya ini Nah, anak pertamanya laki-laki 17 tahun, yang kedua perempuan 8 tahun. Kalau 10 tahun sudah ada rambut pada kemaluan ini masih mungkin loh. Karena itu cukup mudah untuk laki-laki itu sudah tumbuh rambut kemaluan di usia 10 tahun. Mungkin Ibu perlu bawa ke dokter ini. Maksudnya ke dokter endokrinnya. Ya. Karena kalau 10 tahun itu kebanyakan anak laki-laki itu kan baru start. Jadi yang dikatakan pubertas precox atau pubertas dini itu anak laki-laki yang muncul tanda seks sekunder ketika kurang dari 9 tahun, dan anak perempuan muncul tanda seks sekunder kurang dari 8 tahun. Kalau anak perempuan yang pertama muncul itu payudara. Tapi kalau anak laki-laki biasanya yang besar dulu testisnya, kemudian rambut kemaluan. Rambut kemaluan agak belakangan, tapi kalau 10 tahun sudah ada rambut kemaluan, masih mungkin ini pubertasnya agak cepat ya.
mungkin bisa didiskusikan sama dokter endokrinnya supaya dilihatkan nanti tidak hanya itu tapi dilihat ukuran testisnya ya, ukuran buah pelirnya, kemudian juga dilihat kulitnya, mungkin bisa di screening ya, kita tes hormonnya juga kalau perlu. Kenapa anak laki-laki ini meskipun dia tidak ada ambigu genitalia kok butuh diobati? Ini juga satu yang sangat penting yang mungkin jarang disosialisasikan dan jarang ketahuan karena ini baru ya, ilmunya agak baru nih, agak penelitiannya baru 1 dekade terakhir lah ya, 1-2 dekade terakhir masih jarang, yaitu testicular adrenal rest tumor. Jadi anak laki-laki yang tidak diobati, kalau dia CAH atau terlambat diobati, itu berisiko mengalami yang kita sebut testicular adrenal rest tumor atau TART. Nah, TART ini memang tumor jinak ya pada testis, tapi dia berisiko untuk mengganggu infertilitas, mengganggu fertilitas. Jadi itu sebabnya kita perlu screening. Ya, untuk anak laki-laki juga perlu. Nah, ini yang perempuan juga udah mau tumbuh payudaranya umurnya baru 8 tahun, sudah tumbuh atau mau tumbuh ya. Kalau belum tumbuh ya normal, tapi kalau 8 tahun tumbuh payudara tergantung seberapa besar. Kalau dia sebelum 8 tahun tuh udah kita tengarai kok sudah muncul, itu namanya pubertas dini. Ya. Oke. Ya, terima kasih dok. Ya. Ini dari Pak Siswanto. Ada rasa takut kalau anak kita CAH itu tinggi badan tidak proporsional. Apakah bisa diatasi dengan obat atau dengan asupan gizi, dok? Ya, anak CAH ini pada dasarnya kalau pengobatannya baik, komplain atau ketaatan minum obatnya baik, tinggi badannya baik. Saya sudah punya pasien-pasien yang saya ikuti dari lahir ya. Sekarang tuh ada yang sudah SMA, ada yang sudah kuliah, ada yang sekarang SMP itu ya. Yang dari bayi minum obat dengan sangat teratur, itu kebanyakan tinggi badannya normal. Ya sesuai dengan penelitian di luar negeri, yang kalau dia melalui screening bayi baru lahir itu tinggi badannya tidak terganggu. Tapi kalau dia terlambat terdiagnosis, minum obat tidak teratur, kemudian pubertasnya jadi lebih cepat, ini yang kemudian mengganggu. Apa ada obatnya? Ya obatnya itu justru minum obat CAH ininya harus teratur, itu obatnya sebenarnya. Artinya kita pencegahan agar tidak terjadi itu, kita taat kepada pengobatan. Jadi kalau dosisnya benar, anaknya taat minum obat, kebanyakan pasien tinggi badannya baik. Saya ada beberapa pasien itu yang tingginya bahkan udah lebih tinggi dari ibunya pasien itu, ya. Padahal yang satu tuh baru SMP, yang satu udah kuliah ini ya. Tapi mereka memang dari bayi minum obat dan teratur sekali. Saya tahu bahwa mereka itu sangat taat. Nah, yang taat biasanya pubertasnya sesuai umur pubertas, tinggi badannya juga bisa normal. Jadi yang kita takutkan yang tidak taat minum obat dan terlambat terdiagnosis. Kalau asupan gizi, anak CAH itu begitu remaja, dari penelitian kami itu kebanyakan justru agak overweight, cenderung gemuk. Jadi hati-hati kalau remaja. Jadi gini, anak HK tuh awal diagnosis biasanya gagal tumbuh. Kenapa? Karena kita nggak ngasih kortisol yang cukup. Ya kan? Dia gagal tumbuh. Tapi begitu dia masuk fase remaja, sudah nggak muntah-muntah, anaknya minum obat teratur, itu cenderung agak gemuk malah. Ya karena nafsu makannya baik ini. Maka justru harus hati-hati, asupan gizinya tetap harus seimbang. Jangan karena tak kepengen anaknya tinggi terus dikasih makan terus sampai dia kegemukan, jangan. Karena kegemukan ini justru mungkin tidak baik juga untuk tinggi badan karena kadang pubernya lebih cepat ya, misalnya seperti itu. Sehingga kita tetap harus yang sesuai ya, gizinya gizi baik saja, jangan yang sampai overweight atau obesitas, tetapi juga jangan fail to thrive. Kenapa? Karena kalau dia asupan nutrisinya kurang di awal-awal kehidupan, itu dia juga kalau dalam jangka waktu sekian lama dia mengganggu pertumbuhan, begitu ya. Jadi saran saya yang nomor 1, taat kepada pengobatan, minum obat secara teratur. Ya, mungkin itu ya Mbak Dania. Dan ini tadi ya, saya kira itu. Terima kasih dok. Ini dari Ibu Neta Sheila. Dok, anak saya 3 tahun 9 bulan, hasil bone age-nya 5 tahun. Apakah usia bone age yang lebih tua ada kemungkinan dia nantinya pubertas dini? Kalau dia bone age-nya ini sudah 5 tahun, berarti ini agak advance bone age-nya kita menyebutnya. Artinya bone age-nya lebih tua.
karena selisih 2 tahun ya. Tapi ini 9 tahun, 3 tahun 9 bulan kok ya. Kalau 3 tahun 9 bulan, 5 tahun ya nggak terlalu advance sebetulnya sih, ada plus minusnya kan ya. Jadi bone age itu bacanya juga nggak langsung 3 tahun 9 bulan harus bone age-nya 3 tahun 9 bulan tuh enggak. Jadi dia ada standar deviasinya lah plus minus gitu. Ya dia agak cepat tapi sedikit. Namun harus sudah mulai diwaspadai nih kalau bone age-nya sudah lebih dari 2 tahun jaraknya. Kenapa? Karena mungkin saja dulu, saya nggak tahu dulunya ya, apakah anak ini terlambat terdiagnosis. Ya, karena waktu itu mungkin bone age-nya sudah ini. Yang kedua, kalau kemungkinan pubertas dini itu pada anak dengan CAH itu sebetulnya sangat besar. Terutama kalau satu terlambat terdiagnosis. Kedua ya minum obat nggak teratur dan kita lihat bone age-nya, memang ini hati-hati. Artinya mulai sekarang yuk taat minum obat nih untuk adik ini ya dari Ibu Netasila ya. Jadi kalau bisa obatnya harus betul-betul diperhatikan, kontrol ke dokter teratur untuk menyesuaikan dosisnya sesuai dengan berat badan, tinggi badan, dan kondisi klinis anaknya. Demikian Mbak Dania. Iya, terima kasih dokter. Ini dari Ibu Syifa. Selamat malam dok, anak saya usia 9 bulan, laki-laki, dan saat ini perkembangannya lambat, belum bisa merangkak dan duduk sendiri. Apakah dikarenakan CAH-nya? Dan apakah CAH dapat menyebabkan stunting dok? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi kalau anak 9 bulan belum bisa merangkak, itu memang agak terlambat. Tetapi mungkin yang saya tidak tahu latar belakangnya adalah apakah di awal-awal itu anak ini juga sudah gagal tumbuh dan terlambat terdiagnosis. Ini enggak disebutkan kapan mulai terdiagnosis ya. Jadi kalau semakin telat diagnosisnya biasanya semakin terlambat. Meskipun kebanyakan ya, dari pengalaman saya sih nantinya akhirnya membaik ketika hidrokortisonnya sudah mulai cukup, tidak sering sakit, ya tidak muntah-muntah lagi ya. Jadi natriumnya juga harus cukup nih biar nggak lemes. Itu bisa karena CAH-nya. Tapi bukan CAH-nya langsung. Jadi CAH itu harusnya nggak ada keterlambatan kalau dia didiagnosisnya secara dini dan minum obat dengan baik. Ya. Tetapi kalau kita terlambat, maka anak ini akan sering sebetulnya di tubuh itu pada anak-anak dengan hiperplasia adrenal kongenital itu dia gulanya agak rendah karena kortisolnya rendah. Kemudian natriumnya rendah, ya kan muntah-muntah ya, natriumnya rendah, sehingga ini bisa mengganggu perkembangan otak juga nih kalau natriumnya rendah-rendah banget ya, bisa kejang juga dan sebagainya. Dan kalau obatnya tidak cukup, anaknya biasanya lemes nih. Jadi bisa saja dia mengalami keterlambatan perkembangan ya, apalagi kalau ada muntah-muntahnya tidak teratasi dengan baik. Mungkin minum Florinef-nya kurang misalnya ya, kita nggak tahu, harus dicek nih sama dokternya. So, apa bisa nggak CAH bikin stunting? Jadi prinsip stunting itu sebetulnya perawakan pendek karena malnutrisi atau penyakit kronis. Biasanya malnutrisi di sini kecukupan nutrisinya nggak cukup kan. Jadi ya bisa saja kalau dia kekurangan makan, ya. Karena pada dasarnya kalau CAH nggak bikin stunting, CAH itu justru kalau dia ini tulangnya akan lebih cepat tumbuhnya ya karena testosteron yang tinggi. Namun demikian pada bayi-bayi ini biasanya yang lebih dominan yang nutrisinya nggak cukup karena muntah-muntah ya. Sehingga ini harus dipastikan dulu bahwa anak ini cukup nutrisinya dan tidak lagi kekurangan kortisol maupun aldosteron. Jadi ini harus didiskusikan dengan dokternya. Apakah obatnya sudah cukup atau belum ya. Jadi nanti harus dikontrol ya. Ini yang penting kontrol, diukur tinggi badan, berat badan ya. Nanti bisa kita lihat. Ya. Oke. Terima kasih dokter. Ini dari Ibu Ambar. Malam dok, izin bertanya. Anak pertama saya cowok meninggal karena CAH. Anak kedua saya CAH juga. Apakah jika saya mempunyai anak lagi akan mengalami CAH juga dok? Ya, ini mungkin tadi Bu Ambar belum sempat ikut dari awal ya. Jadi prinsipnya mungkin saya kembali ke sebentar ya. Saya kembali sebentar ke sini.
Kembali ke sini ya. Bisa nggak? Bisa. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Saya kembali ke sini lagi ya, Bu Ambar ya. Jadi hiperplasia adrenal kongenital ini sifatnya penurunannya namanya autosomal resesif. Jadi ayah dan ibu merupakan pembawa sifat atau kita sebut carrier ya. Sedangkan carrier bertemu dengan carrier maka gambarnya kan kira-kira seperti ini. Jadi ayah ibu ya. Ini misalnya ayahnya, ini ibunya, maka yang hitam-hitam ini misalnya yang mengalami gen, yang mengalami alel, yang mengalami mutasi ya. Ketika dia bertemu dia akan 25%. Jika anak pertama mengalami CAH, tadi meninggal ya karena CAH. Kemudian anak kedua bagaimana? Anak kedua resikonya tetap sama, yaitu 25% menjadi CAH, 50% menjadi pembawa, 25% normal. Jadi masih bisa normal. Tapi juga bisa CAH, juga bisa carrier. Nah, apakah kita bisa memprediksi? Sayangnya kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ya, jadi maksudnya saat ini tuh kita belum ada yang bisa memprediksi gini loh. Oh, nanti anak kedua saya itu akan ikut yang carrier. Nah, itu nggak bisa. Kita tetap risikonya sama setiap kehamilan. Begitu. Jadi ya kita tetap berharap dan berdoa begitu ya. Mudah-mudahan tidak yang masuk yang 25% sakit gitu ya. Kita menyebutnya itu yang affected gitu, yang sakit ya. Kalau carrier 50% tadi, carrier itu pembawa. Jadi seperti bapak dan ibunya tetapi tidak sakit. Nah, yang 25% lagi itu normal, tidak membawa mutasi gen. Demikian. Ya. Itu ya Mbak Dania. Ya, terima kasih dok. Ini Ibu Rika ya. Ibu Rika, dok anak saya kan CAH. Maaf dok, jalan lahirnya nggak ada. Atau dokter bedahnya bilang itu labianya lengket. Dan klitorisnya seperti penis. Dan anak saya itu bicara pun, biarpun cuaca dingin, dia berkeringat. Tapi dia tidak muntah dok. Kira-kira anak saya CAH tipe apa? Oke, terima kasih Bu Rika. Jadi kalau dia tidak ada muntah-muntah, elektrolitnya harus dicek, normal tidak. Ya idealnya kita ada ngecek yang namanya renin ya, tapi renin itu mahal banget, harus dikirim ke Amerika kayaknya. Jadi saya biasanya ya sudah cek elektrolit gitu ya. Kalau elektrolitnya normal, dia nggak pernah muntah-muntah ya, dia mungkin tipe yang simple virilizing. Jadi kalau simple virilizing maupun self hosting genitalianya bisa beragam tadi. Tetapi bedanya di muntah-muntahnya dan gangguan elektrolitnya. Jadi kalau klitoris dan labianya seperti yang saya tadi cerita, variasinya banyak. Bisa Prader 2 ya, istilah kita tuh pakai nanti mungkin bisa di searching nih Bapak Ibu. Namanya Prader, PRADER. Itu cara menilai genitalianya itu seberapa jauh sih testosteronnya ini berpengaruh ya, virilisasinya ini terjadi. Kalau dia hanya klitorisnya saja yang besar atau ada yang melengketnya sebagian, melengketnya penuh, melengketnya sampai dia seperti benar-benar sampai ujung itu variasinya bisa beragam. Ya, jadi itu namanya variasi fenotype kalau kita menyebutnya dalam genetik ya. Jadi bisa beragam meskipun gennya penyebabnya sama. Gitu ya. Oke, Mbak Dania. Baik, ini dari Ibu Dewi nih dok. Yang pertama dia tanya nih, kenapa saat ini obat belum ditanggung BPJS? Yang kedua, anak saya umur 19 tahun, bone age-nya udah 11 tahun dan motorik agak kurang dok. Sudah kelas 3, kemampuan membacanya kurang dok. Oke, ya terima kasih Bu Dewi. Jadi kalau obat ini untuk hidrokortison, saya nggak tahu di tempat lain, tapi kami di Semarang hidrokortison ini ditanggung full oleh BPJS. Kalau Florinef memang belum tersedia di Indonesia. Jadi ini pembahasannya harus jelas, ini obat yang mana. Kalau hidrokortison, setahu saya ditanggung BPJS. Ya saya nggak tahu kalau di rumah sakit, saya pernah mendengar teman saya ada yang
katanya hanya ditanggung seminggu gitu ya. Tapi kalau kami di Semarang, baik di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Rumah Sakit Karyadi, kami full, kami tanggung dan kami tambahkan bahkan dosis stres. Ya, biasanya saya selalu nambahin pasien melebihi dosisnya dengan kata-kata bahwa jika muntah mual, jika muntah, diare, panas tinggi, imunisasi, dia harus naik dosis. Sehingga rumah sakit juga berkenan untuk memberikan tambahan dosis. Ya, karena kalau kita full 1 bulan, dia muntah-muntah di rumah, dia nggak akan cukup obatnya. Jadi biasanya saya akan memberikan tambahan untuk stress dose management istilahnya. Tapi di beberapa rumah sakit saya dengar dari teman-teman tuh ada yang hanya nanggung seminggu ya. Tapi saya nggak tahu nih rumah sakit Bapak Ibu di mana. Tetapi BPJS sebetulnya menanggung hidrokortison tuh masih bisa. Tetapi untuk Florinef itu tidak ditanggung karena dia itu bahkan belum tersedia di Indonesia. Belum ada produsennya ya. Kita melalui KHK ini ya, lewat Mbak Nirma nih biasanya sibuk untuk membantu penyediaan Florinef ya. Kadang-kadang kita harus beli dari Singapura, Belanda, Australia, India ya, macam-macam. Ya, tapi intinya belum tersedia. Tapi apapun kita syukuri karena ada. Saya ingat 10 tahun, mungkin 15 tahun lalu ya, sekitar 15 tahun lalu, kami itu di Semarang atau hampir 20 ya, 15 tahun lalu lah. Kami itu bahkan Florinef itu harus menunggu suplai dari Belanda ya, bantuan waktu itu. Kalau pas tidak ada kita nggak ngasih, kalau pas ada kita kasih ya. Tapi bersyukur kita sekarang lewat KHK ini kita bisa membeli ya, meskipun itu belum tersedia di Indonesia tapi ada barangnya gitu di ini. Tapi kalau tidak itu kita lebih repot lagi ya, anak-anak kita bisa meninggal karena krisis kekurangan garam ya. Jadi ini kita bersyukur sekarang ada meskipun harus ini. Nah, cuma yang hidrokortison tuh ada di BPJS harusnya. Tapi kan tidak semua rumah sakit menyediakan ya. Jadi nanti mungkin itu bisa didiskusikan. Bu Dewi ini kayaknya terus raise hand ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan langsung ini Bu. Iya mungkin ya. Iya dia nanya sih bedanya Genison dengan Hison. Mungkin hidrokortison masuknya kali ya. Sama, hanya beda merek. Kalau Hison tuh dulu kita beli dari Australia, dari mana tuh Hison. Tapi Indonesia sekarang udah memproduksi Indofarma, yaitu namanya Genison. Jadi Genison itu merek dagang. Isinya hidrokortison, gitu. Nah, Hison itu juga merek dagang, isinya hidrokortison. Banyak sih, kalau di India namanya, saya pernah juga dapat dari teman saya tuh apa ya namanya, tapi isinya ya hidrokortison sama. Terus yang kedua pertanyaan Bu Dewi tadi, umur 9 tahun, bone age 11 tahun, motorik agak kurang, kelas 3 kemampuan membacanya kurang. Ini sebenarnya saya punya pengalaman dengan beberapa pasien dengan CAH yang agak kurang ya. Jadi ada learning disability atau kesulitan belajar atau mungkin ada yang sampai disabilitas intelektual. Nah ini saya pernah diskusi nih dengan Prof dari Australia dan Belanda ini. Kenapa? Karena menurut penelitian di sana, itu tidak terkait. Tetapi mereka mengatakan ya kalau di tempatmu itu sering anaknya sering muntah-muntah sampai krisis adrenal, ya kekurangan garam dalam jangka waktu lama sehingga dia hiponatremi, kemudian dia kan juga akan cenderung hipoglikemi atau kurang ya darahnya dan itu akan mengganggu perkembangan otak kalau itu terjadi di awal-awal kehidupan. Sehingga itu memungkinkan untuk terjadi gitu. Jadi bisa saja terjadi. Saya juga punya beberapa pasien yang mengalami masalah yang sama karena waktu kecilnya sering mengalami krisis adrenal yang tidak tertangani dengan baik. Atau dosisnya mungkin kurang jadi dia hiponatremi lama yang kita nggak tahu. Atau sampai kejang begitu ya. Jadi itu bisa saja. Nah kalau bone age-nya udah 11 tahun, ya kita sudah mulai ini ya, karena itu sudah selisih 2 tahun tuh, sudah advance ya, artinya kemungkinan mungkin adik ini terlambat terdiagnosis mungkin ya, saya nggak tahu nih Bu Dewi, umur berapa adik terdiagnosis, apakah tipe yang kekurangan garam atau tipe yang simple virilizing ini. Mungkin Bu Dewi mau cerita ini tadi angkat tangan. Iya. Oke. Halo, Bu Dewi. Ya mungkin bisa lanjut dulu pertanyaannya itu. Ya. Dari Ibu Hot Maidani. Anak pertama saya cewek CAH dan anak kedua saya juga perempuan tapi vaginanya normal.
Atau kalau klitorisnya normal, tidak seperti kakaknya, apakah anak saya normal? Kalau anak pertama cewek dengan CAH, anak kedua perempuan tapi vaginanya normal, kemungkinan anak kedua bukan CAH. Tapi yang kita tidak tahu apakah dia normal ataukah pembawa. Kan pembawa tetap sehat. Ya, dari penelitian tuh pembawa hormonnya normal. Sehingga tidak akan kelihatan. Tapi paling tidak biasanya dia tidak sakit kalau tidak ada klitoromegali. Dalam hal anak perempuan dan dia yang klasik ya, kita bahas yang klasik. Oke. Ya, mungkin itu Mbak. Iya, ini dari Ibu atau Bapak Heda. Dok, adakah tes untuk mengetahui apakah anak yang kelihatannya normal itu pembawa sifat CAH atau tidak? Ya, itu hanya bisa dibuktikan dengan pemeriksaan genetik yang tadi saya cerita itu. Jadi dia hanya bisa dicek gennya. Sayangnya pemeriksaan gen ini belum tersedia luas ya di Indonesia. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengusahakan ya. Memang nanti kalau udah ada newborn screening harusnya kita juga udah bisa nih meriksa panel pemeriksaan CAH. Harapan kami juga, kami itu sedang merintis untuk pemeriksaan gen ke sana. Karena selama ini sebenarnya kalau kami di Semarang dikirim ke Belanda, tapi kami sedang mengusahakan ya agar mungkin nantinya berapa tahun ke depan kita bisa melakukan di Indonesia. Karena yang terus terang tuh yang mahal tuh pemeriksaan genetiknya itu. Kalau saya kirim ke Belanda tuh sekitar 26 juta sekitar itu. Untuk pemeriksaan gennya ya. Oke, Mungkin itu Mbak Dania. Ya, selanjutnya dari Ibu Ambar. Maaf dok, bertanya lagi. Anak saya setiap kali muntah tidak bisa berhenti. Jadi pasti harus dirawat inap karena obat oral tidak bisa masuk. Apakah dapat pencegahan dok sebelum terjadinya muntah? Ini umur berapa ya? Ibu Ambar tadi cerita umurnya berapa? Ada ya? Gak ada umurnya ya? Iya, gak ada Nah, umurnya. begini, kalau setiap kali muntah tidak bisa berhenti, mau tidak mau harus suntik. Ibu pilihan kedua membawa suntikan di rumah dan belajar nyuntik. Kalau baru 4 tahun 5 bulan ya, 4 tahun sebenarnya udah bisa disuntik sih. Jadi kalau di luar negeri sebetulnya hidrokortison itu yang tersedia dalam suntikan itu boleh dibawa pulang. Lalu disuntik di rumah. Begitu dia muntah suntik gitu. Nah, sayangnya di Indonesia itu kita dulu di Jakarta tuh pernah ya waktu itu tahun 2012 ingat saya. Kita pelatihan di waktu itu di gedungnya Prodia kalau nggak salah, pertemuan KHG itu dengan tim dari Australia waktu itu ya. Ini dilatih nyuntik tuh hidrokortisonnya. Tapi ya mungkin orang tua kadang takut ya. Kalau saya biasanya kalau saya di Semarang saya bawain pulang. Pulang dengan surat. Kalau nanti ada kegawatan, misalnya dia rumahnya jauh begitu ya, sebelahnya tapi ada bidan desa, ada perawat, ada puskesmas, bisa dibawa ke puskesmas untuk disuntik. Jadi begitu dia muntah sekali, 2 kali, udah 3 kali tuh itu udah masukkan obat gitu. Dan suntikannya ini kan tidak harus terpasang infus. Jadi dia bisa intramuskuler gitu. Jadi bisa kayak orang nyuntik vaksin gitu-gitu. Ya. Jadi mungkin itu salah satunya. Atau sebelum muntah bagaimana pencegahannya? Ya kalau anaknya sudah kelihatan misalnya panas tinggi sudah harus naik dosis. Ya sebelum dia terjadi muntah-muntah, dan pastikan ketika dia sakit asupan minumnya cukup ya. Dan kalau perlu ya misalnya dia muntah-muntah kita beri tambahan garam airnya. Demikian Mbak Dania. Iya, ini dari Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum dok, sekarang saya hamil dok. Ketiga anak saya CAH dok. Yang pertama cowok CAH, anak kedua dan ketiga cewek juga CAH. Gimana dok, saya takut anak keempat saya juga CAH. Adakah pencegahannya agar tidak CAH? Ya. Waalaikumsalam Bu Nur Hayati. Ya ini pertanyaan yang tadi sempat saya bahas ya di depan, bahwa anak keempat ini risikonya tetap 25% bisa kena CAH, 25% bisa normal, 50% menjadi pembawa. Sayangnya kita tidak bisa mencegah apakah anak ini akan menjadi CAH atau tidak.
kita di Indonesia belum bisa melakukan pencegahan itu. Ya, kecuali kita memilih agak sulit sih dalam hal ini, kita memilih kayak sel telurnya, dan ini tuh masih sulit nih pada CAH. Jadi ya kita mau tidak mau kita harus siap bahwa kalau ini nanti anaknya CAH segera minum obat. Jadi kita kalau bisa ya kalau lahir nanti langsung di screening ya. Kalau memungkinkan sekarang tuh ada screening bayi baru lahir pakai 17 OHP ya. Di Prodia tuh bisa. Ya mungkin bisa pakai itu untuk di screening awal. Yang penting kita mengobati. Jadi kita nggak bisa mencegah tidak jadi CAH, tapi kita berharap dia bukan yang 25% sakit. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, ini selanjutnya Ibu Heda nanya lagi, Dok. Sebaiknya pada usia berapa, Dok, dilakukan operasi? Usia dilakukan operasi tadi sempat ada yang tanya ya. Iya. Tadi sudah sempat saya jawab, saya ulangi lagi kalau operasi itu tergantung kondisi klinisnya. Jadi kondisi klinis, kesiapan dokter bedah dan center yang ada di situ apakah siap melakukan operasi lebih dini atau tidak. Jadi berbagai pendapat nih. Kalau dulu yang lama tuh oh ya sesegera mungkin aja 3 bulan udah dioperasi. Tetapi di rekomendasi baru tuh mengatakan kita nggak harus segera, ya dilihat dulu begitu ya. Jadi kalau saya nggak bisa mengatakan kapan, itu harus diskusi dengan dokter bedah. Ya dok, saya biasanya diskusi sama dokter bedahnya, nanti dokter bedahnya yang akan memberikan penjelasan kira-kira anak ini nih siap dioperasi kapan gitu. Karena kalau misalnya dia istilahnya jangan-jangan anak ini belum bisa dilakukan operasi misalnya seperti itu kan. Tergantung yang tadi saya cerita prader itu loh. Jadi dia bentuknya seperti apa itu bisa beda-beda, variasinya luas nih CAH. Jadi kalau tadi ada yang nanya anak tetangga saya kok, teman saya kok 4 tahun dengan CAH dioperasi, yang satunya kok 2 tahun sudah dioperasi, yang satu 10 tahun baru operasi. Nah itu tergantung pada tadi kondisinya, dokter bedahnya dan juga biasanya ditawarkan ke pasien karena pada CAH ini bisa saja operasinya nggak 1 kali. Dia kan ada beberapa hal yang diperbaiki. Pertama, klitorisnya, ya dipotong sedikit klitoromegalinya. Tetapi dia juga ada fusi labia yang tadi disebutkan siapa tadi, yang bibir vaginanya lengket tadi. Itu namanya fusi labia. Nah ini seberapa besar ininya harus dilihat. Ya misalnya dia udah remaja, dia sudah mulai pubertas, padahal dia sampai rapet gitu ya, istilahnya sampai ke atas banget gitu. Itu harus segera dibuka misalnya ya. Ada yang udah terlanjur dewasa, udah siap mau ini ya itu bisa didiskusikan dengan dokter bedahnya ya. Jadi demikian Mbak Dani. Iya, ini ada lagi pertanyaan, saya tidak tahu Bapak atau Ibu ini. Dok, bertanya lagi, anak saya minum obat 2 kali sehari, pagi dan malam. Kalau jam pemberian obatnya tidak sama, setiap hari apakah mengurangi manfaatnya? Terima kasih. Ya, jadi obat CAH ini memang agak istimewa. Kenapa? Karena kortisol di dalam tubuh tuh variasinya, jadi dia tuh kadarnya tidak sama sepanjang hari ternyata. Ada fase di mana misalnya pagi hari itu sebetulnya kortisol tubuh itu tinggi gitu. Nah, pada anak dengan HAK ini, obat-obatan itu diharapkan sebetulnya menyamai atau menyerupai paling tidak dengan yang kondisi normal. Anak-anak yang bukan CAH. Nah, bagaimana caranya? Ya, itu beragam cara intinya. Sesuai dengan petunjuk dokter masing-masing. Tapi pada dasarnya kita harapkan minum obat itu jangan terlalu jauh. Karena gini, kalau jamnya tidak sama berarti yang 12 jam tadi dia cukup, tapi nanti yang sisanya mungkin nggak cukup gitu. Nah ini yang sekarang sedang diteliti, jadi ada yang pakai, kalau saya sih lebih suka yang 3, ini tergantung nih pakainya apa. Prednison, hidrokortison, atau yang lain. Kalau hidrokortison tuh memang dikatakan 2-3 kali sehari. Ada yang mengatakan bahkan 4 kali sehari ya untuk membuat kadar kortisolnya tuh ada terus begitu ya. Yang baru-baru tuh ada risetnya. Tapi kita biasanya kalau saya milih 2-3 kali sehari misalnya.
Nah, itu saya selalu menyarankan jam yang sama karena ada penelitiannya tuh. Kalau jamnya beda-beda, misalnya mundur kelamaan, ya itu akan mempengaruhi kadar kortisol di dalam tubuh. Nah, kalau kortisolnya kadang rendah, kadang tinggi, itu yang dipengaruhi juga kadar tentunya testosteron ya. Ini terutama kalau anak perempuan. Nah, begitu. Makanya sekarang ada penelitian-penelitian untuk hidrokortison yang long acting. Jadi jangka panjang dia bekerja. Nah, ini kita belum sampai ke Indonesia tuh. Itu masih penelitian-penelitian di Eropa dan Amerika. Ya, ada yang namanya Chronocort dan lain-lain, obat-obat hidrokortison yang nantinya mungkin juga sampai ke kita nantinya ya. Sekarang kita hidrokortison dulu. Soalnya yang itu mahal banget. Oke. Siap. Ya, balik Mbak Dania. Terima kasih dokter. Ini dari Ibu Nur Hayati. Kalau 50% akan jadi pembawa, artinya bisa-bisa dia normal. Namun tidak bisa diketahui ya dok. Gimana dapat dia mengetahui kalau dia pembawa? Ya, hanya bisa diketahui kalau dia periksa gen. Kalau pembawa itu hanya bisa diketahui dengan pemeriksaan gen karena dia nggak ada keluhan. Tidak ada keluhan dan tidak ada gejala. Satu-satunya cara kita periksa gennya. Nah, itu gennya. Hanya ya masalahnya tadi gennya itu saat ini itu di Indonesia kita masih sulit karena gennya itu kan harus gen CAH itu variasinya banyak banget, mutasinya lebih dari 200 CAH itu hingga saat ini ya. Dan itu masih ditemukan mutasi-mutasi baru. Artinya apa? Nah, kita perlu screening nih sekian banyak mutasi itu yang agak sulit. Maka biasanya kalau saya biasanya pertama kita harus pastikan anaknya itu mutasinya apa. Kalau anaknya ketahuan mutasinya, kita bisa melihat juga bapak ibunya. Itu yang pertama. Lah bagaimana kalau kita mau memeriksa anak-anak lainnya, gitu kan? Ya anak-anak lainnya pasti antara mutasi yang dari bapak dan ibunya ini, gitu. Jadi kita nggak jauh meriksanya, gennya. Karena kalau yang mutasi baru, dia nggak bisa pakai yang panel itu. Panel itu yang kayak gen-gen yang sudah umum diketahui. Ya, jadi lebih sulit gitu. Nah, mutasi baru itu pasti ketemu terus di seluruh dunia gitu ya. Nah, ini yang kita belum istilahnya dia belum pernah dilaporkan gitu loh sebetulnya. Ya, mungkin itu Mbak Dania. Terima Ya, kasih. baik dok. Terima kasih. Mungkin ini yang terakhir ya. Sebelum kayak dia ada Bu Rika nih. Gimana sih dok ciri-ciri anak kita lagi krisis adrenal? Soalnya anak saya 2 hari ini muntah-muntah dok. Cuman anak saya muntah setelah minum obat. Apakah anak saya lagi krisis adrenal? Jadi biasanya krisis adrenal tuh muntah-muntah dan anaknya lemes gitu ya. Tetapi nanti juga disertai bisa disertai shock. Hanya sayangnya saya melihat dari pengalaman ternyata krisis adrenal ini seringkali tuh sifatnya tidak terlalu kelihatan gitu loh. Jadi saya beberapa kali dari pengalaman tuh ada pasien-pasien yang mengeluh muntah-muntah, kemudian dikirim saya minta udah datang ke rumah sakit. Waktu di puskesmas ya, di puskesmas tuh saya pernah ada pengalaman, di puskesmas dokternya bilang, enggak kok anaknya ini kayaknya baik-baik saja katanya ya. Tapi apa yang terjadi? Baru berapa jam dari saya mengatakan, ya coba tolong diinfus saja anaknya. Karena keluhan orang tuanya muntah-muntah. Ternyata anaknya itu kejang, kemudian sempat berhenti nafas, dibawa ke rumah sakit yang lebih besar ya, masuk ICU sampai 1 bulan. Ini sebenarnya sudah terjadi krisis adrenal, tapi tidak terlalu kelihatan. Jadi dia tanda dehidrasinya tuh tidak sehebat kalau anak tuh mengalami diare akut itu loh. Yang karena virus misalnya itu tidak sehebat itu. Sehingga kadang-kadang kita terlena. Saya sudah beberapa kali nih punya pengalaman demikian, sehingga saya selalu mengatakan ya karena ada yang sampai tidak tertolong begitu di rumah sakit. Padahal dia hanya mengatakan muntah-muntahnya sedikit kok gitu ya. Sehingga saya selalu menekankan kalau muntah-muntah, kalau memang tidak bisa diatasi, misalnya sudah lebih dari 3 kali gitu ya, dan dia tetap lemes, tetap muntah, bawa saja ke IGD. Kenapa? Karena di sana dia akan mendapatkan cairan yang mengandung NaCl, mengandung garam, ya, dan dia dipastikan saat itu tidak ada krisis adrenal. Salah satunya dicek elektrolitnya. Itu.
Karena kita kalau orang tua yang menilai sendiri itu kadang-kadang nggak apa-apa anaknya kayaknya masih aktif begitu ya. Nah ini hati-hati memang. Ya saya dari pengalaman itu termasuk kemarin ada satu pasien yang juga terlambat itu ya mengatakannya setelah dia sesak nafas apa-apa baru oh iya gitu ya. Jadi antisipasinya memang naikkan dosis dulu nomor 1. Begitu anak muntah-muntah tuh naikkan dosis 3 kali lipat dulu. Kalau dia masih muntah-muntah, bawa ke rumah sakit. Itu yang menurut saya paling pas. Jangan lupa bawa kartu kegawatan kalau memungkinkan agar dokternya tahu bahwa ini CAH. Sehingga bisa menyuntikkan hidrokortison atau yang sejenisnya. Ya, mungkin itu Mbak Dania. Iya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya, dari Ibu Laili. Pemeriksaan mutasinya itu diketahui dengan pemeriksaan apa dok? Kalau kami biasanya pertama pakai MLPA yang jadi ML itu mirip seperti jadi PCR tapi dia multiple banyak gen yang akan diperiksa gitu loh. Dia sudah punya target gen apa saja yang akan diperiksa. Karena mutasi CAH tadi kan banyak. Jadi yang diperiksa di dalam panel MLPA itu hanya yang paling sering mengalami mutasi. Kan ada gen-gen yang sering. Setelah itu kalau tidak ditemukan dia pakai sequencing. Kalau kami di Belanda dulu pakai sequencing. Jadi kalau nggak ketemu di sesi 1 ini dengan MLPA kemudian pakai sequencing. Gitu. Nah itu beda lagi mesinnya. Jadi dia kita yang nggak punya itu MLPA itu kan harus disiapkan ya gen apa saja yang kira-kira terbanyak gitu. Nah, nantinya sisanya yang tidak bisa, ternyata tidak terdetek pakai ini, baru pakai yang sequencing yang lebih canggih, karena biayanya jauh lebih besar. Begitu. Ya, mungkin itu Mbak Dania. Iya, baik. Terima kasih dokter. Mungkin ada yang mau disampaikan dok terkait dengan topik kita malam ini dok. Ya, terima kasih. Ya, senang sekali nih ketemu lagi dengan keluarga KHQ. Ya, hari ini kita diskusi tentang pemahaman genetik ya pada CAH. Harapan saya ya kalau kita memahami mungkin akan membantu ya, bermanfaat untuk kita memahami bahwa ada risiko berapa persen misalnya untuk kelahiran berikutnya. Namun demikian saya harap ini tidak membuat Bapak Ibu terus merasa ini yang pentingnya ya, bahwa merasa bahwa oh iya kok menjadi penyebabnya gitu, jangan ya. Ini adalah yang sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, sehingga harapan kita ya dengan kita tahu paling tidak kita bisa nantinya juga mengedukasi anak kita, kemudian kita bisa tahu ya risiko-risiko yang akan kita hadapi, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat ya. Jadi kita yang penting saling belajar, dan sebetulnya yang penting lagi dari CAH ini adalah kalau saya boleh mengatakan ya minum obat teratur itu. Ya tadi banyak pertanyaan obat-obatan, tapi prinsipnya kontrollah teratur ke dokter dan minum obat secara teratur. Itu kunci untuk mendapatkan hasil atau outcome yang optimal untuk penanganan anak dengan hiperplasia adrenal kongenital. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih juga dok untuk ilmunya malam ini dan para orang tua atas waktunya ya. Terima kasih banyak. Yuk, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih dokter. Ya, sampai Selamat malam. ketemu Terima lagi. kasih dok. Selamat malam. Sampai ketemu lagi dokter.